mendapatkan syafaat. Padahal salah satu dari harapan kita adalah besok di akhirat dapat syafaat. Bahkan ketika nanti kita di alam kubur, mohon maaf ya, setelah katanya setiap orang akan mengalami ini ya, setelah dihimpit oleh tanah, setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang terakhir akan ditanya itu siapa? Pas ada seseorang yang datang dan ketika dia bilang saya tidak tahu, akan ada suara dari atas, kamu berdusta, padahal segala ini pengajian itu dulu ngerti, tapi hanya orang mukmin yang tahu itu siapa. Beliau itu yang ditanyakan oleh malaikat muka nakir itu siapa? Baru itu nanti akan dapat syafaat insyaallah di akhirat, di hari akhirat. Dan kita besok di hari jauh lebih siap. Tiba hari ini listrik habis, anaknya minta uang, kemudian hari ini harus store apa bu? Store apa bu misalnya? Angsuran motor gitu ya. Belum kok anaknya bu, aku Arab ngangsur motor ini landete tahu. Belum nanti tetangganya bu iparnya datang. Yuk bu aku nyeleh sidik ukur. Para tengah yutong nyileh kok sidik kok para tengah yutong ya. Kita tuh tiap tiba-tiba dapat kejutan kayak gitu ya. Nyangkal orang kok disini gitu. Nyileh kemarin ada tetangga pinjam 50.000. Kan seperti ini kok dibayar-bayar dengan mikir gitu ya Bu ya. Ternyata memang niatnya tidak dibayar. Jadi hari-hari harus kita niatkan bisa bersedekah dan bisa beramal gitu, dan kita berusaha ikhlas ya Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar sedikit mengenai ciri orang yang saya tadi sebenarnya mau isi 5 menit lagi. Mesti Allah tinggal 5 menit lagi. Masih banyak. Oh jenengan kan darah Bu. Kesane kula rada tenang kula saya hanya pengen Bu asli ini. Di rumah saya dekat ya. Kalau mau main ke rumah saya, main buat apa Ibu ya? Yang betul saya main ke rumah jenengan kok, jenengan pas masak itu saya tak main. Cuman kami ini untuk masak. Nah, kita akan mengingat-ingat ya, apa yang disampaikan Allah SWT tentang orang-orang yang ada di surga. Jadi ciri-ciri orang yang dirindukan atau oleh Allah disediakan surga. Kita pasti sudah sering mendengar dari ustaz-ustazah ya, bahwasanya surga itu kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar seperti apa, kemudian tidak pernah merasakan keras lingkupnya atau apa, seperti apa itu kita tidak pernah bisa membayangkan, saking indahnya itu. Termasuk orang-orang yang masuk ke sana. Panjenengan besok kalau sudah di surga pasti saya pangling gitu. Loh, ini ibu senes, mulai teh ada itu mbak, senes ada sekawan. Kula nanti panggil jenengan kok. Ya Allah bu, nah jenengan kok ayu nih, kok nangge. Nah kula nanti bakal ayu kan itu. Besok tidak ada yang, mohon maaf ya bu, yang di surga itu tidak ada yang peot, tidak ada yang ompong, tidak ada yang tidak ada yang perot, ya bu ya. Semuanya serba cantik. Jenengan itu makin makling saya. Muka-muka bojone ra masih tamlin ya, kok kleru ya. Ciri-ciri orang yang masuk surga atau yang disediakan Allah surga. Monggo Bu, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah sekitar 133 Allah berfirman, dan bersegeralah kamu, bersegera itu apa itu? Gage yang itu. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang
Sudah ibu-ibu? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga, ya, yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iya, seperti di bulan Ramadan itu ya Bu ya. Dan Ramadan itu orang-orang yang sibuk kayak panjenengan itu jam 2 malam udah ngulek bumbu, ngulek sambel itu ciri orang bertakwa. Padahal dek bengi bar terawih harus nganti jam 10. Jam 10 niku nembe makan. Kali ngeten iki. Sesuk sore kuwi dinget, kuwi digoreng, terus kuwi dicemplungke wis dadi. Kaya wis dadi ya Bu. Kuwi jam 2 jenengan mak jreng langsung olah-olah. Tak, kula sampe pernah krungu niku wong mulak jam 2 bengi niku kok ya Allah. Mbok de masak apa jenengan yang ini iki. Muga-muga ora ngelodeh. Repot ya Bu ya, ternyata repot sekali ibu-ibu itu, Masya Allah kalau pas bulan Ramadan. Ternyata ini ciri orang yang bertakwa, yaitu disebutkan dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kita disuruh untuk menjaga diri agar menjadi orang bertakwa agar kita pantas mendapatkan surga. Yang ciri-cirinya disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi kan kalau berinfak sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi-sembunyi lah. Nek 2.000, nek 10.000 tak ketoke. Nek neng picik nanti tak alun-alun gitu. Tutupi nganggo napa? Buko roti gitu ya Bu ya. Dari sekolah itu tulumbat kayak tadi saya juga lihat yang jalan itu kan mesti arisan mungkin infak gitu ya. Soalnya infak mesti didelek. Ternyata kita disuruh Allah berinfak, bersedekah, berwakaf, Masya Allah, berzakat itu sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dalam keadaan pas kita longgar, pas lagi banyak, maupun dalam keadaan sedang garek sithik, sedang susah, sedang sempit, garek sithik, gitu ya Bu. Dan orang-orang yang mengendalikan emosi, jenengan pernah emosi Bu? Enggak. Dan jenengan ini mampir sama di kali ini dinten bulan jangan tanya kalau ibu-ibu ya. Dan orang-orang yang berusaha mengendalikan emosi atau mengendalikan amarah, padahal mereka dapat melampiaskan atau dapat melepaskannya. Padahal boleh marah, bisa marah, tapi kita milih untuk menahan diri. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wah kiamat ya. Angga nih Mbak, nek kon memaafkan kata-kata tetangga saya kemarin, wah itu susah. Udah 13 tahun saya ingat terus, gak lupa-lupa gitu. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu-ibu, ternyata orang yang dicintai Allah itu yang oleh Allah cekak ke swarga lho kowe iki. Gitu orang yang pertama itu apa Ibu? Yang paling depan. Yang sibuk berinfak. Beda sama orang-orang Eropa, kaum kapitalis itu menabung pangkal kalau kita orang muslim bersedekah justru yang membuat tambah kaya, tambah berkah, tambah bahagia. Bedanya itu Bu. Kalau kita itu kalau menabung belum tentu akan jadi milik kita sendiri. Coba yang beli tanah di mana-mana, yang beli rumah di mana-mana, yang beli baju banyak dan lain sebagainya. Besok akhirnya akan dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah lewat
kuburan itu diikuti oleh para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian tiba-tiba Ali bin Abi Thalib itu berhenti di depan kuburan. Wahai orang-orang yang kesepian, wahai orang-orang yang sendirian, wahai orang-orang yang terbaring di atas tanah yang basah, wahai orang-orang yang berada dalam kegelapan, sesungguhnya istri-istri kalian telah menikah lagi, anak-anak kalian telah membagi-bagikan warisan atau harta kalian. Ini adalah kabar dari kami. Bagaimana kabar kalian? Ali bin Abi Thalib mengatakan itu dan para sahabat mendelik. Mendelik itu melotot. Lah kok jenengan kok tangan ngoten niku kalih mayat itu ngomong gitu. Saged jawab tuh. Ya saya gitu. Jawaban Ali bin Abi Thalib cuman seandainya mereka bisa menjawab, jawaban mereka hanya satu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal hanyalah takwa, taat kalih Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita tabung, yang kita kumpulkan, harta yang kita kelumpukin belum tentu akan jadi milik kita. Belum tentu bisa diselamatkan anak, cucu, menantu kita. Tapi beda dengan infak, beda dengan zakat, beda dengan sedekahnya jenengan yang kultik itu tadi. Insya Allah bisa memberkahkan kehidupan anak-anak panjenengan sampai 7 turunan walaupun sudah jenengan tinggal. Bisa menjaga mereka barokah dan rahmat dari sisi Allah sekalipun neneknya, ibunya sudah tidak ada di sana. Bahkan bisa melindungi kita nanti di alam kubur dan melindungi kita di akhirat. Kan katanya ada ahli kubur yang ditanya sama malaikat itu sampai tidak bisa ditanya, mengungkar nakir. Kenapa kok saya tidak bisa tanya? Karena di sini ada amal salehnya. Dia seumur hidup itu sedekah terus. Boten duit sedekah ini kubu, boten arto saya. Namun sayur, jangan tetangga sana dikasih sayur, tetangga sini dikasih lauk, belakang rumah dikirimi nasi dus. Oke enggak, oke, padahal memang pengen nasi. Kadang kita kalau ngasih tetangga kita tuh tetangga kita tersinggung gitu. Buatan tahu belum laksana nggak ya. Kadang kita harus menjaga kehormatan atau tamu. Maka bagian untuk baca pulau rasanya. Aku isin ya bu, jenengan jenok mawon daripada nanti dihisap sama malaikat. Ini dibagi ke saniki mawon. Niku tas saya niku. Ganti mawon niku, ganti sengannya. Niku sing jenengan teka pengajian nak pun kata pahalanya niku niki tak nggone nggih lho Mbak iki Mbak. Iki nggone pengajian, nggo patut-patut. Iki Quran iki iso mampu. Apalagi jenengan di rumah ada Quran. Sajadah rukun apa mawon nek tetangga jenengan itu butuh ya. Dan jangan menunggu diminta. Kadang tetangga kita, saudara kita itu mau minta pakai uang malu, izin. Kadang-kadang mereka malu. Jadi jenengan yang hatinya luas, yang hatinya longgar, yang hatinya lembut itu harus pintar-pintar jeli melihat di sekitar jenengan. Kayak kok anaknya rajin di masjid ki mbok era tau mangkat iki. Padahal anak itu gawane mangkat. Jenengan sindir. Yuk, bikin saya ini apa ta yuk? Orang apa-apa ta? Lagi artis kayak tak ajak masjid ayo. Oke, terus bablas maghriban. Terus bar isya ngaji mulai jam 10 malah niku yang tenang seneng yo nek pengajian. Wong pengajian ki to sok nikmati iki raine iki murub ngoten niku. Ngapa sih mboten Bu? Mboten. Ayo saya seperti yang nek biasa pengajian niku. Mungkin nek pas mboten nonton niku wah masyaallah. Sing nyolate kuat. Jenengan kan etang tapi jenengan pengajian tete mawon, jamaah tadi lah dijumlah. Sesuk sing nyolate aku kira-kira 7 apa 70 apa 7 ah. Mari tong saking sakniki mawon. Padahal pernah tahu mang. Kita harus siap-siap ibu-ibu, ya. Dari sekarang siap-siap.
Allah sudah mengumumkan wis tak cepake lho swargane. Siji infak sing oke. Nek ora iso delik-delik ya terang-terang. Ben kancane melu. Sing nomor kalih niku bisa mengendalikan amarah. Kita semua tuh sering ya Bu dibuat marah ya. Wah, sering Bu anakku langsung ngomong kalian punya wah jeritik tenan kok tadi nek ceritake anak-anak iku wis sedinten ya Bu nggih. Apa oleh mantu kula niku kok bundu selalu ada cerita di rumah kita Ibu ya. Kita seharusnya ingat bahwasanya orang yang menahan amarah itu berarti orang yang berusaha membuat dirinya lebih sehat. Menahan amarah itu lebih sehat. Saya setuju. Karena kesabaran itu ujungnya surga. Jadi jangan lupa nek musuh terus kudu ngamuk. Kita harus bisa mengingat-ingat ayat Allah ini gitu ya. Bahwa Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang lapang hatinya. Ya, lapang hatinya. Terus yang ketiga ini yang orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wah, angel nih Mbak. Saya sudah difitnah. Saya sudah dirasani. Ngerasani nanti ngerti loh. Jangan dirasani dikandaki sudah ditekan karo wong iku. Sing ngrasani ngerti nek wonge wis ngerti gitu. Dina-dina ngoten niku mawon nggih Bu. Saya enggak memaafkan. Sakit sekali Mbak saya dikatain apa dulu? Kula diomongke pesek loh. Gara-gara kula entuk matane niku lho Mbak. Kula diomongke wong pesek kaya ngono ya gelem. Sakit hati aku Mbak. Padahal sing pesek kuwi ngantek larene punya anak 7 ya Bu. Makmur sentosa, ora iso tidak bisa memaafkan orang lain. Padahal Allah sudah memberikan dia nikmat yang lebih. Ibu-ibu pernah nggak digituin? Pernah nggak ibu dibuat kecewa sama teman? Pernah nggak dikhianati oleh orang lain? Pernah nggak difitnah sama orang? Dia musik Bu. Tak pernah ngalami ya Bu kayak gitu. Sesungguhnya orang kita itu disuruh Allah memaafkan dan apa itu. Jadi yang pertama Allah anjurkan kepada kita untuk memaafkan itu bukan untuk orang itu nggih. Bukan untuk membuat orang itu lepas dari kesalahannya. Justru orang Islam itu disuruh memaafkan dulu agar hatinya sembuh. Agar hatinya sembuh. Jadi memaafkan orang lain itu bukan untuk orang lain yang berbuat salah itu, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah tenang, insya Allah kita lebih bisa menghadapi. Bagaimana dengan orang yang bikin salah sama kita itu tadi? Saya harus kebacut ngomong pesek nanti berang-berang tahun di mau. Harus kebacut mengkhianati kita, menfitnah kita sampai orang-orang salah sangka sama kita itu. Lah niku kula isin banget nih Mbak. Pas PK kalian Mbak niku diomong kene kula niku utang ora dibayar-bayar. Kula niku padahal kan kula bayar diomongke belum dibayar sampai dengan nangis 7 hari 7 malam. Gusti lara nek ngoten niku. Kita memaafkan orang lain untuk diri kita sendiri, sedangkan kesalahan orang itu selama dia belum mengembalikan hak kita, maka tuntutan Allah atau hukuman Allah kepada dia tidak akan pernah sampai akhirat nanti dia akan tetap dituntut oleh. Artinya apa Bu? Ada Allah sebagai pembela kita. Ya, kalau kita punya masalah sama orang ya Bu, dan jenengan tidak bisa membela diri, rawani aku nek karo Bu RT. Nah saya ngomong Bu RT ini kan kayak RT ini galak. Diloke pas arisan kayak galake koyo ngono, masa penjawab. Temen iki nak buat begini Bu RT kalau Bu RT ini.
Nah, oke. Kalau kita menghadap Allah dengan rasa sakit, dengan tangisan yang sudah 7 hari 7 malam tidak sembuh-sembuh, sampai bapaknya apa tuh ngombe proma, bodrek, proma, brodek, kabeh kok diombe kenapa gitu ya. Orang sangat tipe. Kita minta sama ya Allah, katanya engkau itu akan membela orang yang didolimi. Saya didolimi Bu RW ya Allah, sampai sakit hati saya ya Allah. Selamanya saya gak akan pernah datang arisan PKK lagi. Saya dendam sama Bu RW itu. Yang dendam itu nanti gak akan sembuh-sembuh ya Bu. Dendam kita, sakit hati kita tuh gak akan sembuh-sembuh, kecuali kita menyadari bahwa itu kesalahan dia kepada Allah. Kita memaafkan dia, selesai. Tapi dia sama Allah tidak selesai. Besok akan tak saksikan besok di sidang kalau Gusti Allah nih orang ini. Tak tepuk tangan kita nanti gendang dirokin dia. Artinya apa? Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Tidak ada orang yang akan merugi di dunia ini kalau dia berlindung atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selamanya akan begitu Ibu. Sampai umur kita habis nanti akan selalu ada orang yang tidak suka atau benci sama kita, atau salah sangka sama kita, salah paham sama kita, kemudian dia ngomong sesuatu bahkan terang-terangan dan kita tersakiti lah. Tapi tidak masalah, karena ada Allah yang akan membela dunia wal akhirat. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir. Kecuali yang bikin sakit itu yang di rumah tuh, yang tiap hari kita masak itu loh. Itu saya angkat tangan. Minyak koyo ngomong sudah nggak bisa diapa-apain. Kalau bapaknya Nana sudah tidak bisa diapa-apain ya Bu. Bapak semuanya begitu. Tidak tahu kalau hati perempuan itu sangat halus. Nek lembut buatan buka bea pun galak tadi Ibu. Buatan lembut tak Bu. Sangat halus. Bapaknya cuman iki tempe kok. Tempe kok. Nek entek ya Bu. Pahit. Barang ikut jangan masih teh mesti nek entek. Jangan yo teh entek sambil yo teh kabeh yo entek anak ora itu. Nek ngeloknya suka mulai yang pertama sampai terakhir, wah kasih ini, wah lagi ini, wah hanya kayak gitu. Nek, ya wis, serap. Itu Gusti Allah orang bilang. karena memang itu sudah pakaian kita ya. Ibu-ibu, kemudian yang terakhir adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan kita itu sangat banyak, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan ibu-ibu ini sangatlah banyak. Beneran. Kalau ibu-ibu nanti kalau sedang berkaca, jangan mau dibisiki sama setan. Wes tuwe, ele, jilbab wes menceng. Kan kita kan kalau kesusukan jilbabnya itu Bu. Benar-benar jilbabnya menceng. Dasar bolong siji, loro, telu, papat. Nah kalau mau ganti sing enak sing iki, sing bolong ya ta Bu. Dalamannya juga molor. Yang enak yang molor ya Bu ya. Kita kalau ngaca itu, nah untuk tidak semua kadang ada yang dibisiki sama setan gitu. Kamu jelek, sudah tua, nggak bisa nggak menghasilkan apa-apa, nggak punya apa-apa. Wes ora iso dene ora iso ngono. Itu bisikan setan ya. Salah. Yang benar itu adalah jenengan sudah berbuat banyak, buat suami, buat anak, buat diri sendiri, terutama buat orang tua kita ya. Kan kita seumur hidup berusaha jadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Semoga orang tua kita yang sudah tidak ada maupun yang masih ada itu mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Karena kita
tempat yang mulia seperti ini, ke pengajian, sholat jamaah di masjid dan sebagainya. Ngejar apa sih Bu? Ngejar supaya nanti saya ini pantas dipertemukan Allah dengan orang tua kita. Siapa di sini yang tidak pengen ketemu, kumpul lagi sama keluarga? Nggak ada. Semuanya pengen kumpul sama keluarga. Padahal kumpul sama keluarga itu berarti harus masuk surga kan? Nah, masuk surga itu mahal loh Mbak. Nah, ini tadi syaratnya. Berinfaklah, infak tidak harus dengan uang. Sembunyi-sembunyi lebih baik daripada terang-terangan. Berinfaklah dalam keadaan apa maupun sampai maafkan kesalahan orang lain, terus berusaha menahan amarah atau menahan kemarahan atau emosi itu tadi. Gitu ya. Allah menyukai orang berbuat kebaikan dan berbuat baik itu bermacam-macam, dan yang paling ahli berbuat baik itu ibu-ibu. Karena ibu-ibulah yang punya hati yang lembut, walaupun galak era umum. Ibu-ibu yang hatinya lembut itu, ibu-ibu sing gemati, ibu-ibu itu yang gemati yang masakenan orang tegelan. Ibu-ibu udah dibawa bapak, ibu-ibu saya tahu. Kita semualah yang telah berbuat banyak. Jadi kita harus berusaha untuk yakin sama Allah. Setiap saya menambah amal soleh, pasti bisa jadi tangga saya ke surga. Insya Allah bisa membuat saya bertemu dengan orang. Insya Allah bisa membuat saya berkumpul dengan keluarga. Dan jenengan harus terus memberitahu diri seperti itu. Harus terus. Insya Allah dengan sering pengajian saya nanti akan semangat. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran saya akan. Insya Allah kalau aku belajar sungguh-sungguh dari mulai Iqra sampai Quran, dari mulai juz amma sampai Quran, sampai menghatamkan berkali-kali. Insya Allah aku khatam saya tak ngajari tonggoku, tak ngajari koncoku, tak ngajari sedulurku, tak ngajari iparku, tak ngajari mantuku, mertuaku dan sebagainya itu. Jangan ingatkan pada diri jenengan. Kalau aku masih punya umur, nantinya Allah memberikan aku peluang untuk masuk surga lebih besar. Berarti Allah memberikan aku kesempatan untuk jadi orang yang banyak amal soleh. Sedangkan Allah itu kalau membuat kita bisa beramal, artinya Allah mencintai kita. Iya, sebab banyak orang yang tidak mencintai dirinya karena dikira Allah tidak mencintai. Sesungguhnya yang paling dicintai Allah itu siapa itu? Yang orang-orang yang banyak beramal. Semuanya bisa kita lakukan ya. Ini udah habis jam Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang buruk atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Mengampuni dosa. Yursil as-samaa'a 'alaihim midrara wa yumdidhum bi'amwalina wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum khusyu'a. Sesungguhnya dengan meminta amal kepada Allah, Allah itu akan menjanjikan kepada kita, akan menurunkan hujan yang lebat, akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan itu lewat apa? Anak-anak, harta yang banyak. Anak-anak yang banyak juga itu merupakan berkah dari sisi Allah SWT. Ada yang anaknya banyak Bu, tetangga saya 13, teman saya 76, saya alhamdulillah 4. Biasa berapa? Anak-anak kita itu merupakan berkah dari sisi Allah SWT. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan buruk atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah. Kita disuruh Allah untuk banyak-banyak meminta. Dengan apa? Yang paling mudah apa? Dengan istighfar. Dan belum hujan ya? Hujan kan? Dengan beristighfar.
Jadi biasanya kalau istighfarnya tadi kita apa Bu? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku nggak tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Terus kelingan, terus nangis Ibu. Istighfarnya tambah tenang. Jadi sebisa mungkin kalau kita beristighfar kepada Allah itu kita menyerapi artinya nih, menghayati artinya. Ya Allah, aku memohon ampunan atas kesalahanku. Karena kesalahan kita itu ada yang sudah diampuni Allah dan ada yang belum diampuni Allah. Maka kita harus ketika mengucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita habis sholat kan kita istighfar 3 kali gitu ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan aku bertobat kepadamu wa atubu ilaihi. Itu pas seperti itu kita sungguh-sungguh itu masya Allah rasanya plong sekali itu, plong sekali kalau istighfar itu. Maka sesungguhnya sudah kaya orang yang rajin istighfar itu sudah kaya. Karena Allah bilang aku tuh paling cinta orang yang selalu minta ampun sama aku. Katanya begitu. Dan orang-orang itu kalau sudah sama Allah dikasih kesempatan banyak zikir, dikasih sakit dulu, sakit lama, sakitnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa berzikir, istighfar, kemudian membaca kalimat thayyibah, kemudian bersalawat. Sesungguhnya dia diberi Allah nikmat sesungguhnya lewat sakit itu ya. Walaupun sepertinya dia sedang menderita, padahal dia sedang dikasih Allah nikmat lewat zikir itu. Kemudian sampai mana? Saya kayak dengar hujan, takutnya udah hujan nanti dengan nggak bawa. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang banyak-banyak mengingat Allah, baik di tengah kerumunan maupun ketika sendirian. Mengingat Allah ketika sendirian itu bagaimana Ibu? Ketika kita memikirkan dosa-dosa kita. Kalau di tengah banyak orang kan mungkin susah ya Bu ya, seperti ini gitu ya. Tapi kalau ketika kita pas sendiri itu lebih jelas. Kita biasanya lebih ingat aku deh tahu ini, aku deh ini, mau aku bareng ini. Biasanya kayak gitu. Maka pas kita istighfar ingat aku mau bareng ngomong ini kalau anak. Ya Allah, itu lebih baik daripada yang hanya diri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya Ibu. Saya tidak bisa banyak-banyak bertauji ya. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, kita bersama-sama memperbanyak amal dan istilahnya fastabiqul khairat, atau kita dengan teman kita ini siksian, oke-okehan nama gitu. Saling berlomba. Jangan pernah merasa amal kita sedikit. Kita harus yakin, Ibu ya, yakin. Kalau kita yakin, insya Allah semakin semangat untuk ngaji. Dan jangan lupa, setiap kali ada ajakan untuk berangkat thalabul ilmi seperti ini itu artinya ajakan menuju ke surga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan katsir atas ilmunya Ustazah Irma. Semoga kita benar-benar tadi terserap ya Ibu ya di sanubari kita, kemudian kita praktikkan gitu ya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pengajian Ibu Hajah Jamiatul. Waktu dan tempat kami aturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula setunggal kula ngaturaken panuwun dumateng Ustaz Irma ingkang sampun menika sampun maringi
pinten-pinten ilmu nggih Bu. Mugi-mugi dados ilmu bermanfaat, amal soleh Ustaz Irma, ugi ibu-ibu sedaya ingkang rawuh pamaosan ing sonten niki saged mendhet intinipun. Insyaallah saged ngamalaken wonten dalemipun piyambak-piyambak nggih Bu. Setunggal mawon ingkang dipundhet kalawan menapa Bu. Kita kedah ikhlas nggih Bu ingkang langkung utami. Ikhlas menika kathah sanget. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih kula ngaturaken dumateng ibu-ibu RT 0 sekawan ing sonten menika sampun kersa nampi kelawan ibu-ibu sedaya. Mugi-mugi sedaya kala wau pikantuk amal ingkang langkung kathah, ugi amal ingkang barokah. Ugi dumateng ibu-ibu sedaya, mugi-mugi dados amal saleh ibu kagem sampun bintang sowan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ibu. Kalau sampun kathah dingendikaken ustadzah. Lajengipun nika pengumuman ibu-ibu. Benjang bulan menika RW 07 pikantuk jatah pengawasan al-hidayah ibu. Dintenipun mangke menyusul tanggalipun menawi boten kletut tanggal 21 ingkang kepanggenan RT 02 mangke manggenipun wonten kelurahan Bu. Mugi-mugi ibu ingkang impun-impun monggo rawuh mangke menapa sareng-sareng nyepeda goncengan nggih Bu. Margi menika ketempatan ngaten kesanipun kathah mangke. Lajeng mangke pengawasan ulang ngajeng dawah wonten RT 0 mangke menyusul nggih Bu tempat kalih tanggalipun tansih menyusul. Kalih sepindah malih kula ngajak dumateng ibu-ibu nggih Bu, monggo ingkang sampun pengawasan boten namung setunggal bulan sepindah Bu, dinten Jumat niku wonten yen menika waosan Al-Qur'an Bu. Monggo ibu-ibu ingkang kersa rawuh mangke pun tenggo tiap Jumat sonten nggih Bu. Kalih dinten Selasa, nek menawi Selasa menika menetap wonten Masjid Baitur Rahmah Tenor Gangsal. Menawi Jumat monggo mangke ibu ingkang dereng rawuh ingkang resakaken mau kasula rawuh mangke saged kadosang suwati maksudipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih Bu. Ibu-ibu ingkang hormati ingkang saged kula aturaken mekanten mbok menawi wonten atur ingkang kula aturaken kanthi nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu atas sambutan dan juga pengumumannya. Dari pengurus apakah masih ada pengumuman yang lain Bu? Dalam? Oh nggih, monggo kami semua enggak ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ibu yang saya hormati dan ibu-ibu semua yang saya hormati, di sini saya mau melaporkan infak pada hari ini karena Ibu Bendahara tidak hadir ya Ibu, saya menggantikan. Peran infak pada sore hari ini mendapatkan Rp499.500 ibu-ibu. Semoga menjadi amal soleh kita semua ya. Infak yang kedua yaitu infak sosial yang saya bawa sampai hari ini terkumpul Rp1.020.000 ibu-ibu. Demikian laporan dari kami. Ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, seluruh rangkaian acara pengawasan pada sore hari ini sudah paripurna. Kami segenap panitia mengaturkan terima kasih dan juga permohonan maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Monggo kita sarang-sarang tutup pengawasan
doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.